Tuhan tak pernah janji langit lalu pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Menyerah, yang pernah putus asa, mukjizat Tuhan ada saat di hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji sesananya rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang kelima. Sebab inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya pada kekuatan. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin Tuhan kamu sedang ada di ambang kematian. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Amin. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Ayo kita berdoa Luis Saudara, kan? udah dengan malam hari ini. siapa yang berdoa? Luis. Luis, Berta, Nathan. Iya. Mau berdoa ya? Cepat deh. Hmm? Ya belum. Wah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kita mau membaca Alkitab Tuhan, dan kita akan menyembah Roh Kudus Tuhan, dan juga biar kami tidak terkena COVID dan juga biar Luis bisa ketemu teman-teman, dan biar COVID ini hilang Tuhan, dan biar Mami Dedi kerjanya sukses Tuhan, dan juga biar keluarga Luis semua yang ada di negara beda sehat selalu dan tidak terkena COVID, dan juga biar keluarga Luis yang di Jakarta tidak terkena COVID lagi setelah vaksin. Dan juga biar kita tidak terkena COVID Tuhan, berkati kami Tuhan. Dan juga kita tetap percaya Tuhan ada di samping kita dan di
hati kita Tuhan, dan juga kita mau menyembah Tuhan Yesus, dan juga kita mau mendengarkan lagu Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin. Amin. Bentar guys. Berdiri dong. Yuk. Luis ya. Luis, Mami, Dedi. Mazmur 22. Judulnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Terus 4. ya. 4. Kepadamu Ada hal. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Padamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Padamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. 6. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang cela. Bagi manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah pada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? 10. Hah? 10. Ini kan 10. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. 14. Mereka menggagakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin
hancur luluh di dalam dadaku. 16. Kekuatanku kering seperti beling lidahku, melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. 22. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan balik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. 31. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Renungan hari ini judulnya Pujian si Tertindas. Bentar, lagi cari. Dah. Dibacain ya. Oke. Ada banyak kisah tentang penindasan. Penindasan bisa dialami siapa saja dan kapan saja. Bentuk penindasan pun bermacam-macam. Ada sekelompok orang yang diperlakukan begitu kejam bak sapi perah.
Ada orang yang mengalami tindak kekerasan oleh orang terdekat, hingga maraknya bentuk-bentuk penindasan verbal yang dialami oleh anak-anak. Apapun bentuknya, penindasan selalu menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat. Orang yang tertindas kerap digambarkan sebagai sebuah ketidakberdayaan. Hanya ada amarah di hati dan jeritan pilu yang kadang tak terucap. Tertindas dan tak berdaya, kisah pilu inilah yang kita baca tentang pemazmur hari ini. Ia menjerit karena merasa diri ditinggalkan Allah. Ada amarah yang diluapkan karena ia merasa seruannya tidak dihiraukan Allah. Ia mencoba bertahan terhadap orang-orang yang terus-menerus mengolok-olok dan menghinanya. Ya, untuk sesaat pemazmur menjerit dalam ketidakberdayaannya. Namun ia tidaklah meninggalkan Allah. Ia tetap percaya bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan pengharapan. Itu sebabnya pemazmur berkata, "Aku akan memasyurkan namamu." Sebagai pemazmur, penderitaan yang tak kunjung berhenti membuat kita merasa ditinggalkan Allah. Kita pun menjerit. Yesus pun menjerit hal yang sama saat tubuhnya terpaku di kayu salib. Tetapi kita belajar bahwa pemazmur maupun Yesus tidak meninggalkan Allah. Mampu tetap memuji Tuhan di tengah penindasan adalah perjuangan iman. Dalam pujian pada Allah ada keyakinan bahwa Allah akan membebaskan kita dari derita. Misalnya ketika kita tetap memilih jalan iman di tengah penindasan, kita sedang meyakini bahwa Allah tidak pernah tinggal dari diam melihat penderitaan kita. Ini bahas tentang penindasan ya. Penindasan yang kerap ditindas itu orang yang tidak berdaya pastinya, ya kan? Terus tahu nggak ditindas itu? Penindasan itu tahu nggak? Ngerti nggak penindasan? Enggak ya? Penindasan itu gini misalnya apa? Penindasan itu pengertiannya itu jadi selalu membuat orang yang misalnya contoh ya, ada Dedi nih sama Om Ade nih. Om Ade kan bantuin kita nih, ya kan? Terus Dedi bisa tindas Om Ade nih. Kenapa? Karena Om Ade itu kerja buat Dedi, buat kita nih, ya kan? Bantuin Dedi di kantor nih, ya kan? Berarti apa yang Dedi suruh Om Ade kerjain gitu. Om Ade itu jadinya dia nggak bisa ngelawan. Nah, Dedi bisa aja tindasin. Ya, pukul dia, terus tendang dia, terus suruh dia kerjaan yang berat-berat yang nggak pakai istirahat gitu kan, bikin Om Ade tuh jadi susah gitu kan. Dia itu jadinya jadi menderita, jadinya kecapean, jadi kerjanya tuh terus dikasih kerja yang berat-berat, yang misalnya yang harusnya nggak perlu, udah yang penting kasih dia kerjaan seberat-beratnya gitu kan. Nah, sampai dia itu juga capek. Jadi kan sama kayak dulu misalnya kalau Luis misalnya lihat ya, itu jadi kayak ada orang miskin gitu ya ditindas sama orang kaya itu. Jadi orang kaya itu mentang-mentang punya duit nih, terus ya kan siksa nih orang miskinnya nih gitu kan. Jadi dia orang miskin nggak bisa melawan orang kaya, karena apa? Orang kaya ini banyak uang ya kan. Kalau dia macam-macam, orang miskin itu bisa dibuang, dilempar, diculik, di apa misalnya gitu kan. Nah, sehingga orang miskin ini selalu dibikin susah nih, nggak boleh orang miskin ini jadi punya uang, jadi selalu maunya dibikin susah. Nah, itu namanya ditindas. Kalau tindas itu bikin orang susah gitu ya. Misalnya Luis sama siapa ya, sama Broni ya kan. Broni ditendang-tendang, diinjek-injek gitu, dipukul-pukulin. Nah, kan bikin
Brownie itu, anjingnya Louis itu, doginya Louis itu, pasti dia kesakitan nggak? Dia nggak bisa balas Louis, dia nggak bisa pukul Louis, dia nggak bisa apa. Paling kalau dia marah, dia kali-kali mau gigit Louis misalnya. Tapi Louis bisa pukul dia pakai kayu, pakai apa? Kasihan kan? Nah itu yang maksudnya yang itu penindasan gitu, kayak gitu tuh. Jadi menindas yang lemah, jadi yang kuat menindas yang lemah gitu kan. Kan orang juga bisa lawan, jadi dia lemah. Nah ini contohnya jadi kayak si pemazmur nih. Jadi pemazmur ini di sini dibilang ada amarah yang dilakukan karena ia merasa seruannya tidak dihiraukan Allah. Ia mencoba bertahan orang-orang yang terus. Ia menjadi karena merasa ditirik tinggalan Allah. Baca tentang pemazmur hari ini, kisah Pilu. Jadi ini pemazmur ini jadi kayak murid. Pemazmur ini kayak orang yang memberitakan firman Tuhan nih, Louis nih. Yang istilahnya dia menceritakan kabar baik tentang Tuhan Allah gitu kan. Tapi banyak orang yang nggak mau, banyak orang yang nggak percaya gitu kan. Sehingga akhirnya si pemazmur ini nih itu pemazmur ini kayak nabi-nabi ya, nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan, kayak contoh yang kayak apa, Nabi Musa, terus yang nabi itu siapa tuh? Satu lagi yang ada Rasul Paulus itu, yang Rasul Paulus yang rambutnya itu Simon, itu Petrus, yang sama Ines kan Ananias itu kan ini Petrus kan. Ananias sama dia pernah lihat sama siapa gitu yang ceritain Tuhan Allah, terus ada yang mukul dia itu. Yang itu dia. Ada. Nah, itu Rasul Paulus juga. Rasul Paulus itu jadi banyak deh. Jadi yang kayak contoh kemarin yang Luis nonton di film itu kan. Jadi itu yang Sadrak Mesak Abednego. Ya kan? Yang kemarin dia disuruh nyembah patung Tuhan. Patung raja. Ya, patung Raja Nebukadnezar gitu kan. Jadi disuruh menyembah raja, menyembah patung. Kan nama Tuhan Allah nggak boleh. Karena ada tertulis di hukum 10 hukum perintah Tuhan Allah itu ya kan, yang kata jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi nggak boleh kita menyembah Allah lain, ilah lain ya kan. Nah itu bentuknya apa ya, patung kalau kita sembah itu nggak boleh gitu kan. Nah itu kalau misalnya nggak nurut sama raja kemarin diapain? Dihukum sama ditaruh ke api. Nah dihukum kan sama raja itu kan, hukumannya ditaruh ke dalam tungku api, tempat api yang panas ya kan. Nah serem nggak? Serem. Takut nggak? Nah takut kan. Itu jadi kayak raja menindas si Sadrak Mesak Abednego nih. Jadi karena dia nggak mau nyembah patung, jadi hukumannya adalah masukin ke dalam api yang menyala gitu kan, yang panas. Tapi dia nggak tahu ya, Dedi sih nggak tahu nih. Kalau Dedi sih pasti walaupun waduh gimana ya, ini bisa mati dong nih ya kita dong ya, dimasukin dalam api ya kan, panas kan, bisa mati, kebakar ini badan nih. Gimana nih ya, Tuhan mana nih ya, nih kok kita ditangkap nih, terus beneran lagi nih kita masukin ke dalam api nih ya kan. Kita bertiga coba nih kayak Sadrak Mesak Abednego, takut nggak nih ya kan? Takut, tapi dia mana, kalau Dedi mungkin rada ini ya, aduh daripada misalnya itu apa, nyembah aja pura-pura gitu kan, apa gimana gitu kan. Tapi jadi maksudnya kita kan karena takut kena api panas ya kan, bisa mati dong kita dong ya kan. Kita lagi masak aja kan, kayak lagi memasak telur, taruh telur di api yang gede kan, tangan kita juga panas, kena nyala api lilin aja tuh panas gitu kan ya kan. Nah apalagi ini masukin ke dalam
tungku yang gede kayak contoh kayak rumah gitu kan, tapi isinya api gitu ya kan. Ini kamar nih, ini tempat api semua nih gitu ya kan. Tapi ya inilah kayak lagi masak di tenda kayu itu gini. api unggun ya. Ya, pakai kayu. Panas. Nah ini nih di sini nih. Jadi pemazmur ini kok dia ditindas sama orang kaya, dia ditindas sama orang lain, dimaki-maki, dihina-hina, diolok-olok, dimusuhin, mungkin ya tadi kayak lu dilempar batu atau apa. Kok dia berdoa sama Tuhan, kok Tuhan nggak jawab nih, kok Tuhan nggak tolong kita nih gitu, kok Tuhan kok kayaknya ninggalin kita nih gitu kan. Tuhan Allah kok. Nah tapi kita mesti mencontoh kayak tadi Sadrak, Mesak, Abednego, terus kayak Daniel dimasukin dalam gua kandang singa, ya kan? Daniel. Nah, terus Nabi Nuh kemarin apa? Nabi Nuh juga dikasih Nabi Nuh. Siapa namanya? Kemarin yang dikasih sakit? Ayub ya kan? Nabi Ayub dikasih sakit, tapi dia tetap percaya, berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong dia, bahwa Tuhan itu pasti nggak tinggalin dia gitu, pasti Tuhan itu yang bantu dia, pasti percaya dan sabar. Jadi kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan melihat berdiam diri melihat penderitaan kita nih gitu kan. Nah ini jadi di sini, tapi kita belajar bahwa baik pemazmur maupun Yesus kan ini, Tuhan Yesus kan coba disiksa nggak? Disiksa kan? Disiksanya di mana? Disalib, sampai disalib Tuhan Yesus gitu. Tapi Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Allah nggak pernah ninggalin dia gitu, bahwa Tuhan Allah nggak pernah pergi dari dia. Tuhan Allah, pemazmur juga sama begitu. Pemazmur juga percaya kayak tadi Sadrak, Mesak, Abednego, dan kayak Daniel dan lain-lain ya, Ayub segala macam gitu, Rasul Paulus, banyak deh semua yang memberitakan firman Tuhan ini. Banyak orang gak senang, akhirnya mereka disiksa sama orang, bahkan Tuhan Yesus sendiri aja sampai mati di kayu salib ya kan. Tapi dia nggak pernah ragu bahwa Tuhan Allah itu pasti tolong kita semua gitu, tolong anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Jadi kita juga sama nih, pasti sakit kan sakit, Luis ketusuk aja sama pensil aja sakit nggak? Ini terus dipakai paku gitu, coba terus ini kakinya juga, tangannya juga, terus kepalanya dipakai mahkota duri, terus lambungnya ditusuk ombak tuh, ya kan? Jadi tapi mereka itu nabi-nabi itu enggak, rasul-rasul itu enggak pernah ragu bahwa Tuhan Allah, bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Allah itu nggak pernah meninggalkan kita gitu, bahwa Tuhan pasti ngebantu kita gitu kan. Kalaupun misalnya itu ya kayak Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, buktinya apa? Tuhan Yesus bangkit lagi di hari yang ketiga ya kan, karena Tuhan Yesus memang mati itu untuk menebus dosa-dosa manusia gitu kan. Memang udah diperintahin sama Tuhan Allah ya kan. Jadi Tuhan Allah turun ke dunia menyerupai manusia, yaitu itu adalah Tuhan Yesus gitu kan. Nah, jadi kita juga sama nih, kita juga mesti berani nih memberitakan firman Tuhan ke orang-orang lain, ke sesama kita. Kalaupun orang-orang mungkin ada yang nggak setuju sama kita, ada yang nggak suka sama kita, tapi kita yakin bahwa kita memberikan berita kebenaran, berita bahagia, firman Tuhan, yaitu firman Tuhan gitu kan. Jadi yang kita kayak sekarang ini, kondisi yang kemarin kita sering alamin nih, kondisi saat ini adalah COVID ini, ya kita percaya bahwa
kita tetap percaya bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan nggak pernah pergi dari kita, bahwa Tuhan nggak pernah diem, nggak melihat penderitaan kita, nggak pernah. Apalagi kalau kita melakukan itu buat Tuhan gitu kan, pasti Tuhan bantu kita, Tuhan pasti jaga kita, pasti Tuhan kasih kita yang terbaik. Terus percaya nggak? Ya, mami percaya nggak ya kan? Percaya kan, kita semua harus percaya. Kenapa? Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Betul ya. Jadi kita tetap mesti setia pada Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Allah ya. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa kita terapkan dalam hidup kita selama-lamanya, ya kan? Biar kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita juga berani untuk mengatakan firman Tuhan untuk orang banyak, ya, terutama orang yang belum percaya pada Tuhan. Gitu. Oke? Dengan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ayo kita berdoa. Mami, silakan. Mari kita berdoa penutup. Tuhan, terima kasih buat berkat malam hari ini yang masih Engkau berikan ke nafas buat kami, yang masih Engkau berkati kami dari pagi, siang sampai malam ini. Tuhan, terima kasih juga buat berkat makan, semua berkat yang Engkau sediakan pada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat renungan pada malam hari ini Tuhan, biar kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan setiap saat Tuhan, biar kami bisa menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami Tuhan, biar kami bisa setia kepadamu Tuhan untuk melakukan semua firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, berkati Dedi, Mami dan Louis Tuhan. Apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil semua Tuhan. Berkati Louis di dalam sekolah studinya Tuhan, biar dia bisa mengerti semua pelajaran yang diajari oleh misnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagalah kesehatan kami Tuhan, biar kami selalu sehat Tuhan. Jagalah kami dari segala sakit penyakit Tuhan, segala virus Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah keluarga kami juga Tuhan, baik yang berada di Tanjung Pinang Tuhan, maupun yang di Jakarta dan Tangerang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua Tuhan, biar mereka sehat semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi pakai ini aja, Bapak. Gak usah ini, gak usah. Jadi Pakai ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Enjoy. Enjoy. See you tomorrow. Bye. Besok ketemu lagi malam. Hai. Bless you. God bless you.